Hi guys, today we will learn about passive voice. What is passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi bukan melakukan aksi. What is passive voice? Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada juga contoh dan penjelasannya. Passive voice functions. 1. Describe an incident that the perpetrator does not know. Agar kamu tidak repot-repot mencari siapa yang melakukan tindakan tersebut. Bentuk pasif dapat digunakan meskipun kamu mengetahui siapa pelakunya, namun mungkin kamu menganggap bahwa subjek tersebut tidak penting untuk diketahui oleh si pembaca. The number 3 makes sentences more varied. Jadi membuat kalimat itu menjadi lebih menyegarkan bagi pembaca sehingga tertarik untuk menghabiskan seluruh bacaan. Rumus passive voice. Rumus dari kalimat pasif bisa berdasarkan dari tensesnya atau bentuk waktu ya. Oke, perhatikan rumus dan bentuk waktu dari passive voice yang berikut ini ya. Contoh passive voice. Oke, the example of pada pelaku aksi atau door of action tidak diketahui. Contohnya adalah my book has been stolen. Ketika pelaku sudah jelas dan tidak perlu disebutkan, nah ini ada contohnya, wheat is grown in Karawang. Gandum ditanam di Karawang. Oke, contoh ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Contohnya adalah mistakes were made. Kesalahan sudah dibuat. Nah, berikut adalah contoh ketika pelaku aksi adalah semua orang atau people in general. Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya adalah Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Passive voice dengan get. Kata get juga dapat digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be, am, is, are. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal. Sama sepertinya ketika menggunakan to be. Passive voice variations. The passive form with to infinitive. Perhatikan contoh berikutnya. Passive form with gerund atau kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, jadi kalian bisa perhatikan contoh-contohnya di sini. To be born merupakan kalimat pasif dan seringkali menggunakan bentuk past tense. Namun dalam beberapa kasus, to be born juga bisa dipakai untuk kalimat present atau future tense. Ini contohnya. Oke, don't skip. Kita lanjut, jangan di skip dulu ya, biar lebih penasaran lagi. Kelanjutannya gimana, kita lanjut ya, oke. Oke, now this is the examples of passive sentences with various variations. Ini beberapa contoh dari kalimat pasif. Exercise. Change the following active sentences into passive voice. Rubah kalimat berikut menjadi kalimat pasif. For watching, don't forget like, subscribe, comment. Okay, see you in the next